Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pesan Ekaristi yang hendak kita dengar hari ini, atau mungkin sudah kita dengar hari ini bagi mereka yang sudah merayakan Ekaristi, yakni sejauh mana kita mendengarkan dan menghidupkan sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus dalam Injil menurut Markus hari ini yang kita dengar menunjukkan bahwa bagaimana Yesus menunjukkan kewibawaannya dalam mengajar. Ia menunjukkan hal ini lewat pengajarannya dan juga lewat tindakannya. Ia mengajar dan berbuat apa yang sudah ia ajarkan, dan ia melakukannya itu dengan penuh kuasa. Bahkan sejak zaman Perjanjian Lama, tidak ada seorang pun yang bertindak demikian, yang mengajar dan berbuat begitu dengan kekuasaan yang penuh seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesuslah sang nabi yang telah dinubuatkan sejak Perjanjian Lama. Nah, dalam kitab Ulangan yang kita dengar hari ini, dinyatakan dengan jelas di sana bahwa umat Israel menghendaki seorang nabi bagi mereka. Dan Tuhan mendengarkan apa permintaan mereka. Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Kata Tuhan, nabi itu akan diangkat dari tengah-tengah mereka, berasal dari sanak saudara mereka. Yang di kemudian hari kita tahu bahwa Yesus, sang nabi itu, yang berasal dari keturunan Daud. Tetapi pesan Tuhan bahwa mereka atau kita harus mendengarkan dia, mendengarkan nabi itu. Nah, nabi yang benar atau nabi yang sesungguhnya dalam pengertian bahwa ia yang berkomitmen pada sabda Tuhan. Ia tidak berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi ia berbicara tentang Tuhan. Ia tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Ia berbicara tentang sabda Tuhan dan melakukannya. Nah, ia tidak mencari ketenaran, tetapi mewartakan kebenaran Allah kepada semua umat manusia. Nah, berkomitmen pada sabda Tuhan, itulah yang ditekankan oleh Santo Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Kata Paulus bahwa orang yang tidak menikah akan lebih memfokuskan dirinya pada sabda Tuhan. Sedangkan mereka yang menikah atau mereka yang hidup berkeluarga akan lebih fokus pada hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi pesan sesungguhnya yang mau disampaikan di sana ialah bahwa bukan persoalan kita menikah atau hidup berkeluarga atau tidak. Kita menjadi selibat atau tidak. Jadi romo atau tidak. Kita jadi suster atau tidak. Jadi bruder atau tidak. Jadi frater atau tidak. Tetapi bagaimana kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kemudian melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah yang ditekankan oleh Tuhan pada hari ini. Jadi bukan lagi persoalan kamu menikah atau tidak, kamu selibat atau tidak, tetapi bagaimana kita berkomitmen pada sabda Tuhan. Nah, kata-kata ini kita sering mendengar dalam setiap akhir bacaan Injil yang dibacakan oleh romo atau diakon atau siapapun itu. Kita sering mendengar kata-kata ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kemudian umat menjawab, sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Itulah alasan mengapa kita harus mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Karena Yesus adalah sabda itu sendiri
Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita.